selamat pagi jemaat GKII yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, ayat ini sangat memotivasi kita untuk kita senantiasa bangun bersama Tuhan. Ya, tema kita pada saat ini adalah bangun kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih semuanya, tidak ada manusia yang dapat menjamin kehidupannya itu selalu lurus. Tidak ada manusia yang dapat menjamin hidupnya itu selalu baik. Ya, dan tidak ada manusia yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Tetapi manusia selalu mengalami kegagalan dan kejatuhan. Ya, bahkan dalam iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus pun kadangkala kita sering jatuh. Kita sering melakukan hal yang tidak sesuai dalam kehendak Tuhan. Ya, itu adalah kejatuhan kita. Iman kita kendor kepada Tuhan. Namun kalau kita ketahui itu adalah sesuatu hal, ya, tantangan bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengetahui kegagalan itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, mari kita menjadikan kegagalan itu adalah sesuatu hal yang membangun kehidupan kita kembali. Mari kita memberanikan diri, ya, memberanikan diri kembali untuk menjadikan kegagalan itu adalah sesuatu hal yang menolong kita, ya, untuk tidak jatuh kembali. Ya, kita bangun semangat yang baru, kita bangun motivasi yang baru dalam hidup kita, sehingga kegagalan itu tidak selalu kita hadapi. Kita tidak bisa mengelak dari apa yang akan terjadi, tetapi bagaimana respon kita untuk tetap bangun dalam kejatuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih semuanya, jangan kita merasa diri kita tidak layak untuk bangun kembali. Jangan kita memandang kejatuhan dan kegagalan itu suatu kelemahan yang tidak bisa kita perbaiki. Tetapi mari kita jadikan kegagalan itu adalah sebuah motivasi yang baru dalam hidup kita. Sebuah hal yang menolong kita untuk menjadi pengalaman kita ke depannya. Mari semuanya kita bangun bersama Tuhan. Ya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dari kegagalan kita, dari kejatuhan kita, mari kita bangun kembali. Kita memberikan harapan dan keyakinan kita di dalam Tuhan. Ya, dari segala keterpurukan kita, dari segala kejatuhan kita, jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk bisa memperbaiki kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita selalu baik, ya, dalam keseharian kita. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan akan menolong kita, memberkati kita dalam setiap perjalanan kita. Ya, dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-10 berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan aku menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa jika kita menaruh harapan dan keyakinan kita bersama Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita untuk membantu kita dalam membangun kehidupan kita kembali. Kita punya Allah yang dahsyat yang menolong kita, meneguhkan kita untuk kita bisa berjalan kembali, membangun kegagalan kita, membangun kejatuhan kita. Ya, untuk itu Bapak Ibu mari kita melangkah bersama Tuhan. Kita berusaha untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita akan menjadikan kesalahan yang kita lakukan, kejatuhan yang kita lakukan sebuah motivasi kita untuk melangkah ke depannya. Kita berjalan bersama Tuhan dan berharap bersama Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.